Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Anggadana dari kelas Teknik Informatika 2C dengan NIM 170302085 Politeknik Negeri Cilacap. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan quality engineering di dunia industri. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Pengenalan quality engineering di dunia industri merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan teknik operasional. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan kebutuhan pelanggan. Terus kita masuk ke konsep mutu. Menurut Edward Deming, peningkatan mutu diiringi dengan peningkatan produktivitas. Ada dua konsep mutu, yaitu permintaan pelanggan dan biaya. Jika mutu meningkat, maka biaya akan menurun. Yang kedua, permintaan akan meningkat karena mutu produk baik, biaya akibat kegagalan produksi menurun seiring upaya pengendalian mutu. Kemudian ada total quality cost. Menurut Philip Scoresby, perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian sistem keuangan. Biaya mutu ada 4 macam. Yang ke-1 yaitu biaya pencegahan, biaya yang berkaitan menghindari kegagalan pembuatan produk. Yang kedua, biaya penilaian adalah biaya untuk menentukan mutu dari sebuah produk. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya akibat inefisiensi dari kesalahan proses. Kemudian yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, biaya yang timbul saat produk sudah berada di tangan pelanggan. Kemudian ada quality function development. Inovasi merupakan hal penting untuk mencapai daya saing pasar global. Hal yang terpenting dalam pengembangan produk adalah kebutuhan pelanggan. QFD dikenalkan oleh Yoshi Akao dari Jepang pada tahun 1965. QFD adalah metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan sebagai dasar pengembangan produk baru. Kemudian ada quality tools. Dilakukan dengan proses PDCA atau sering disebut juga dengan Plan Do Check Action yang dikenakan oleh Edward Deming. Siklus PDCA yaitu ada lembar pengamatan, diagram Pareto, histogram, ada diagram scatter, ada diagram sebab akibat, diagram kendali, serta stratifikasi. Nah, kemudian ada statistical process control menggunakan diagram kendali. Tujuannya adalah untuk memberikan visualisasi proses dalam keadaan terkendali atau tidak, memantau proses secara berkelanjutan agar tetap terkendali. SVC biasanya digunakan untuk proses manufaktur dan penyediaan jasa. Kemudian kita masuk ke control chart for variable data. Hal utama yang harus diperhatikan dalam variable adalah 1. Data yang diolah harus data variabel atau skala numerik atau metrik. Kedua, jumlah data pengukuran pada subgrupnya. Ketiga, tabel konstanta sesuai sampel pada subgrupnya. Lanjut, ada control chart for attribute data.
yaitu data yang diolah adalah data atribut atau jumlah atau perbandingan. Yang kedua, jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya bervariasi atau sama. Kemudian ada kusum control chart, diagram pengendali data variabel untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam suatu proses. Diagram kusum menggunakan seluruh informasi dari sampel sebelumnya atau masalah lebih terlihat terkendali atau tidak. Terus ada quality in procurement. Anggapan pengadaan sama dengan pembelian adalah tidak benar. Pembelian itu adalah memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan dengan harga terbaik atau bersifat reaktif. Pengadaan atau pemenuhan kebutuhan internal organisasi atau secara efisien bersifat proaktif. Kemudian yang terakhir ada quality management system, yaitu usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk secara konsisten dan mempertinggi kepuasan pelanggan. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang pengenalan quality engineering di dunia industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.